Welcome back to Stuffy Talk. Salah. Welcome back to Stuffy Talk. Talking time without wasting your time. Yeay, kembali lagi nih ke episode 3 edisi Ramadannya Stok. Bersama kita, aku Dini. Dan aku Vira. Kita berjumpa lagi di podcast hari ini ya. Yoi, jadi selama beberapa menit ke depan kita bakal ngoceh-ngoceh tentang yang Islami ya kali ini ya, Din ya. Iya, Islami banget. Nggak banget juga sih. Nggak banget juga sih. Kita juga nggak mau ceramah di sini ya, Kak. Iya, coba apa ya, ngoceh-ngoceh doang ini ya namanya ya. Aja sih, kita ngulik-ngulik nih gimana Ramadan tahun ini yang kan berbeda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Kan tahun ini ada COVID. Nah, tapi gitu nggak merubah Ramadan kali ini. Apakah kita semakin mendekat atau semakin menjauh nih? Ke siapa nih? Ya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus lagi bucin-bucinnya kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar banget. By the way nih, ngomongin tentang Ramadan. Nah, kita membahas sahur nih. Gimana? Kamu tuh biasanya bangun jam berapa, Fir, kalau sahur? Aku biasanya bangun tuh udah mau mepet-mepet jam 4, Din. Mepet-mepet jam 4. Berarti mau imsak tuh. Yoi. Waduh. Biasanya tuh kayak gitu nggak ada yang bangunin atau? Enggak. Jadi tuh aku udah dibangunin jam sebelum-sebelumnya kan. Cuma aku tuh kayak pas dibangunin cuma kayak Vira bangun, terus aku kayak iya. Enggak sih, kok ketawa sih, apaan sih? Ulang deh. Jadi kayak pas dibangunin tuh ngomong iya bentar, terus habis itu tidur lagi, terus habis itu orang rumah sahur, terus pas udah selesai baru bangunin aku lagi gitu, dan itu udah deket-deket imsak, jadi kayak udahlah. Kalau kamu? Kalau aku sih ini mengandalkan alarm. Jadi aku bangun jam 3. Soalnya aku tahun ini emang kan karena Ramadan kali ini kan berbeda ya. Kita kan di rumah aja. Bener. Terus kan kita juga ngapa-ngapain kan. Jadinya aku pengen meningkatkan keimanan dengan sholat tahajud. Asik. Masya Gitu. Allah. Barakallah. Jadi aku ini pasang alarm jam 3, sholat dulu, habis itu sahur. Gitu. Bener. Kamu tapi tipe orang yang ini nggak? Yang susah dibangunin nggak, Fir? Iya, kan tadi aku bilang. Jadi awalnya udah dibangunin tuh jam berapa ya? Misalkan jam 3:30 kurang lah ya. Terus habis itu aku cuma kayak iya tuh, tapi aku balik badan, Din. Emang kayak gitu tuh karena kamu molor waktu tidurnya atau emang dari dirimu sendiri tuh yang kayak susah banget buat dibangunin? Aduh, itu kayak gara-gara ini ya, begadang. Nah ini nih, gara-gara kita di rumah aja. Jadinya tuh begadang tuh nggak bisa lepas gitu loh. Kan gimana sih orang kalau liburan kan mesti ya tidurnya jadi malam gitu kan. Iya. Ditambah tapi sekarang harus bangun lebih pagi, jadinya kayak lengket banget nih matanya gitu. Jadi susah ya untuk sahurnya ya. Iya, ada setannya. Aduh, takut deh. Tapi ngomongin tentang sahur nih, kan kita dulu tuh identik banget sama sahur yang kayak sahur itu yang keliling-keliling. Nah, kalau di rumahku tuh, Fir, nggak identik kayak gitu, Fir. Jadi dari kecil aku nggak pernah ngerasain sahur yang kayak rame-rame kayak gitu, Fir. Tapi nih kalau komplekku, yang kompleknya itu ada Zauko, itu kompleknya itu rame-rame, kayak masih ada bunyi sahur-sahurnya gitu. Yang pakai panci gitu kan? Iya, kalau kamu gimana? Kalau aku sih ini ya, waktu itu sempet ada awal-awal Ramadan. Jadi dia itu jam 12-an itu kayak udah siap-siap gitu loh, Din. Ini orang mau tidur, nah itu kadang aku denger ada suara anak-anak tuh udah bawa-bawa panci, gerotok-gerotok, terus habis itu mereka juga udah ribut-ribut gitu. Terus paling semangat gak sih kalau pas Ramadan tuh yang paling seru tuh pas sahur kayak gitu, Fir? Nah iya, kalau anak-anak apalagi kan. Nah cuma sekarang nih udah enggak. Oh enggak, sekarang udah sepi, udah nggak ada kayak gitu-gitu tuh? Iya. Jadi kayak kurang vibe-nya tuh berkurang ya kayak gitu ya, karena COVID ini jadinya pada nggak melakukan kebiasaan ya kayak gitu ya? Kurang banget, parah. Berarti sepi banget ya? Iya, sepi banget lah. Ya, tapi mau gimana ya, kan emang lagi diberlakukan PSBB kan, karena corona ya udahlah ya. Iya, tapi itu nggak mengurangi vibe-nya juga sih, tapi ya mengurangi sedikit lah ya. Iya, sedikit tapi mengurangi. Untuk ngomongin sahur juga nih, sahur itu suka makan apa nih? Sahur nih, sebenarnya nggak mesti sahur, pokoknya
Aku suka semua tentang ayam. Pokoknya apapun ayam, diapain pun aku suka banget. Itu nggak cuma sahur ya, berarti buka juga memakai ayam itu juga ya. Tapi emang bener sih, ayam itu kalau di-mix sama apapun tuh tetap enak, Fir. Nah iya kan, kamu juga setuju kan? Setuju banget. Kayak ayam McD bisa kan, ayam yang dicampur sama sup. Kalau ada ayam tuh selalu enak juga. Iya. Pinipin aja juga suka kan ya? Iya makanya, approve kan? Di-approve sama Pinipin. Udah. Tapi untuk ingetin orang-orang yang di luar sana, yang dengerin juga, kalau makan tuh lebih enak juga pakai sayur, ya nggak sih? Oh iya, bener-bener. Karena kalau sayur itu bisa juga membuat, kalau di siang hari tuh laparnya tuh nggak kerasa-kerasa banget gitu loh. Benar-benar, sekilas informasi ya teman-teman ya. Sekilas informasi, dan juga makan makanan yang bergizi, yaitu seperti sayur tadi sama minuman yang cukup itu juga menghilangkan dehidrasi. Nah, kalau pas siang hari gitu, lagi kuliah berjam-jam tuh kan, bisanya kan biar nggak ngantuk dan dehidrasi, pas sahur makan makanan yang bergizi dan minuman yang cukup juga. Sama buah itu juga kan. Buah juga itu penting banget. Jadi selama walaupun puasa tapi kita tetap vitamin, makan makanan yang bersih itu jangan sampai berkurang. Benar-benar, betul, aku setuju. Nah, Din, aku mau tanya, habis sahur kamu biasanya ngapain? Atau jangan-jangan langsung tidur? Waduh, kalau aku habis sahur, aku sukanya nonton YouTube. Jadi nggak langsung tidur ya? Ya, aku nonton YouTube sampai azan. Soalnya kan karena sahur tuh banyak amunisi yang kita makan, akhirnya kekenyangan. Aduh, kayak nggak bisa gerak. Akhirnya aku duduk dulu, tiduran dulu, nonton YouTube. YouTube ya. Kalau kamu apa? Aduh, kalau TikTok kan kok sahur masih ngantuk ya, Kak. Jadi kurang berenergi gitu. Namanya belum ngumpul gitu, Kak. Belum ngumpul kalau dibuat itu TikTok kan. Kalau kamu gimana, Fir? Kamu juga nonton YouTube atau langsung sholat lagi gimana? Aku ini sih, kan lagi bulan Ramadan nih ya, kan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, asik. Biasanya ini sih, kan ada anjuran untuk ngaji kan ya. Pas lagi sahur gitu. Jadi aku habis sahur biasanya ngaji dulu, terus baru lanjut subuh, terus tidur lagi. Waduh, ya tapi alhamdulillahnya ini ya membaca Al-Quran. One day one juice ya, Kak? Masya Allah, betul-betul. Masya Allah. Jadi kamu untuk menghindarkan kengantukan itu kamu sambil membaca Al-Quran itu ya. Kan biasanya kebanyakan orang yang habis sahur tuh tidur lagi, Fir. Terus nanti kebablasan ini nggak sholat subuh. Nah iya itu dia, jadi biasanya karena emang aku mepet-mepet sahurnya kan, jadinya kan ya sayang juga kalau tidur kan. Ya udah deh, kayak udah tinggal 10 menit lagi, ya udah melek dulu bentar, baru tidurnya entar, terus bangunnya jam 8. Jam 8. Jam 9. Kalau kamu masih jam 8 ya, nah kalau jam 10. Tapi nih untuk orang-orang yang dengerin, jangan sampai kalian itu habis sahur habis itu langsung tidur lagi, terus lupa subuhan, kan percuma puasa tapi nggak sholat, ya kan? Nah terus habis itu juga nggak bagus buat badan kan, soalnya makanannya masih ada, belum turun, ini udah disuruh tidur belum turun. Gitu. Jadi selama puasa itu juga jangan sampai kalian itu tidur aja, kan juga berapa hari-hari kalian tidur gitu loh, masa kalian tidur terus. Nah, Fir, biasanya nih kalau habis kelas siang-siang tuh ngapain kamu, Fir? Biar nggak bosen untuk ngabisin waktumu. Buat ini ya, apa istilah tuh killing time itu ya? Biasanya tuh kan pada YouTube-an kan. Aku juga salah satunya senang YouTube-an. Terus habis itu ini nih yang drama yang lagi ongoing nih, The King, Eternal Monarch. Monarki itu. Iya. Lee Min Ho. Aku tahu. Aku juga pengen lihat itu, Pak. Tapi katanya belum selesai ya episodenya. Udah selesai apa belum? Belum. Ini masih ongoing. Terus kayak masih episode berapa ya? 6 kalau nggak salah, aku lupa. Oh iya, aku juga mau nonton itu. Tapi nunggu episode selesai dulu. Terus sambil ngabisin seriesku dulu. Apa tuh? Money Heist. Oh ini, aku sering denger nih apa yang Nairobi, Tokyo itu. Apa sih itu sebenarnya? Banget sih, Fir. Jadi itu ceritanya tentang pencurian di badan percetakan uang gitu. Gitu. Jadi ada actionnya, ada dramanya gitu. Jadi seru banget sih, beneran. Jadi itu kayak di luar ekspektasi. Terus juga ada yang plot twist juga. Jadi seru pol. Jadi kamu harus nonton sih kalau kamu suka action gitu. Kamu tipe suka ini kan action apa yang drama-drama gitu, Fir? Sebenarnya kalau yang terlalu drama banget enggak juga sih ya. Cuma actionnya ini enggak ada yang sadisnya gitu enggak? Action yang ya masih standar lah. Tapi bagus aja ceritanya gitu. Tapi seru sih kayak tadi kata kamu itu.
tentang pencurian gitu. Episode pertama aja tuh udah bikin kamu ketagihan buat terusin episode kedua. Jadi sumpah. iya, promosi dia. Jadi orang-orang ini yang belum tahu tentang Money Heist, coba dilihat dulu episode pertamanya aja, itu pasti membuat ketagihan. Oke, ada duta Money Heist teman-teman di sini. Aku juga habis nonton Hai Bye Mama, Fir. Ini kata orang-orang ini juga bagus nih, aku juga belum nonton. Nah, Hai Bye Mama itu menurutku tuh drakor yang bagus banget sih. Kan ceritanya juga tentang ibu sama anak nggak sih? Wah, bisa diambil hikmahnya banyak banget, apalagi di masa quarantine ini menurutku kayak ada relate banget gitu loh. Di situ tuh harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin sama orang yang kita sayang. Aduh, kalau udah orang tua gini udah paling nggak bisa nih, sumpah. Beneran deh. Tapi nggak cuma orang tua juga sih, tapi kayak ada sahabatnya juga di situ. Terus juga sama masalah percintaan juga. Jadi seru pol. Kompleks. Kamu belum nonton? Belum. Aku tuh lagi ngikutin yang ini loh, yang The King ini. Aduh, ini juga belum kelar. Ini ngikutin yang membuat darah tinggi ya. Mending nonton kita yang darah rendah aja. Iya. Oh, yang darah tinggi maksudnya. Aduh, kayaknya tapi kalau ditonton di bulan Ramadan agak kurang cocok gitu nanti ya. mau ini memaki-maki nanti nonton kayak gitu. Iya. Ya Allah. Ini pendengar mungkin yang nonton drakor tahu kan maksudnya apa ya? Itu sempet sering trending juga kan di Twitter. Iya. Terus Fir, kalau hampir mau buka, kamu masih mantengin laptop? Apa kamu ikut bantuin orang rumah buat nyiapin takjil atau gimana? Paling ini sih. Biasanya nih kalau sore-sore tuh di Instagram tuh sering gak sih merhatiin influencer tuh suka ngadain live IG gitu loh. Iya. Terus suka gandeng orang-orang yang emang pakar di suatu bidang gitu, kayak suka ngomongin yang seru-seru gitu loh, macem-macem. Aku juga sering lihat kok banyak sekali orang-orang yang live sama siapa gitu membahas sesuatu hal yang membuat edukasi sore-sore kan. Seru banget juga sih. Dan pasti sore-sore, jadi kayak ada seminar gratis sore gitu. Kadang aku mantengin kayak gituan sih. Buat sambil nunggu azan ya Kak. Kalau aku sih Bira bantuin mama buat takjil. Waduh. Asik. Tapi karena aku berhubung nggak bisa masak, aku adalah orang suruhan yang suka beli takjil di pinggir-pinggir, Fir. Jadi di deket rumahku nih itu masih banyak yang masih jualan, Fir. Oh iya. Jadi masih ramai banget kalau sore tuh ada yang masih bagi-bagi takjil, terus ada yang malah jualan takjil kayak kue, kayak lumayan ya, masih ada yang jual. Iya, alhamdulillahnya masih ada yang jual. Setiap hari Minggu tuh selalu beli takjil, Fir. Atau enggak kalau sore asisten rumah tanggaku nggak sempat untuk membeli takjil, aku sorenya beli takjil. Nah, epicnya lagi, Fir, kalau sore kayak gitu, itu tuh banyak sekali orang-orang yang ngasih berkah kepada orang-orang yang jualan takjil di situ. Gimana kasih maksudnya? Kotaan kayak gitu kepada orang-orang yang malah jualan takjil. Guyup banget ya, baik banget. Jadi kayak bukan cuma satu doang loh, tapi banyak banget mobil-mobil yang ke pinggir-pinggir gitu ngasih kotaan. Kayak wah ternyata di masa kesusahan kayak gitu ternyata banyak banget yang ternyata berlomba kebaikan. Gemes banget asli. Jadi ya buat orang-orang yang di rumah yang kebanyakan masakan juga bisa bagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Yang paling kasihan tuh Fir, orang-orang ojol Fir, yang gojek-gojek online. Oh iya, aku dengar tuh. Mereka tetap kerja kan pas lagi kayak gini juga. Jadi dia tuh lebih banyak berhenti di pinggir-pinggiran gitu. Jadinya nggak punya pemasukan karena dengar-dengar juga ojol di Surabaya ini nggak boleh masukin penumpang Fir. Tapi kayak GoFood kayak gitu tuh boleh. Nggak kayak dulu sebelum ada COVID. Iya sih bener. Ya soalnya gara-gara PSBB ini kan ya jadinya nggak boleh narik penumpang. Terus karena puasa juga kita jarang mesen makan juga kan. Nah iya nih makanya teman-teman kalau yang punya uang berlebih kayak yang kata Dini tadi benar banget. Kita coba bantu sisihin deh uang buat mereka. Kayak misalnya ya sekarang kan lagi banyak gerakan ini kan ngasih makanan ke ojol-ojol juga kan. Atau nggak usah ojol deh, yang sekitar rumah aja kayak misalnya yang jualan takjil itu bagi-bagi ke mereka. Kan itu juga mereka pasti seneng Hal banget. Kecil apapun yang kita lakukan itu pasti akan memberikan keberkahan lah untuk mereka. Nah, bener. Oh iya, ngomong-ngomong dampak ya Din ya. Kayaknya aku inget ada proker dari ini ya, Dentim ya. Kayaknya ngadain lomba
tentang gimana caranya kita bisa ngajak ke kebaikan. Iya benar. Jadi kita di Dentim itu banyak sekali challenge-challenge yang mengajak orang-orang di sekitar kita itu untuk berbuat kebaikan. Iya. Dan maksudnya diharapkan juga bukan buat apa ya, bukan buat sombong gitu kan. Tapi cuma untuk apa ya? Buat kita saling mengingatkan aja sih. iya, saling ngingetin aja. Dan masih dibuka kan ya Iya, jadi lomanya? Sekalian ya promosi boleh aja. dong. Alhamdulillah ya Fir. Sekarang untuk kamu juga Dentim ya. Iya. Jadi untuk yang kepo banget gimana cara untuk lombanya bisa dicek di dentim.fkg.uner. Bener banget. Siapa tahu dapat inspirasi-inspirasi gimana nih cara biar bisa berbuat baik selama Ramadan dan Corona ini gitu. Siap. By the way nih Fir, kan tadi kita udah membahas tuh, kamu kalau sambil nunggu azan nonton live Instagram tuh. Tapi kita sebagai cewek ini apa ada ini nggak pengen membantu orang tua untuk nyiapin takjil atau kita ya udahlah tinggal makan aja? Ini kalau lagi rajin ya sebenarnya bukan karena lagi rajin tapi emang harus ya paling bantu dikit-dikit gitu loh, kayak misalnya dimintain Fir bantuin masakin ini, gorengin ini, ya udah gorengin, atau ini deh sesimpel nyapu, bantuin nyapu karena kan mungkin yang di rumah tuh lagi sibuk masak, jadi yang sapunya belum kesentuh, jadi ya udah nyapu. Waduh, aduh jadi serius. Rajin banget ya Kak ya. Di balik semua ini ada Vira yang sangat rajin membantu. Alah. Geli banget. Tapi kalau aku tuh apa ya, kalau bulan Ramadan ini mau gerak banyak itu kayak mager banget Vir. Nah Din, tadi perasaan yang ngomong harus segera rajin. Iya. Kamu kan abis sahur katanya jangan tidur, harus sering. Oh iya. Ya jadi maksudnya produktif itu kita tuh tetap kuliah, ngerjakan tugas gitu, jangan rebahan terus gitu maksudnya. Tapi kalau banyak sih nih teman-teman kita yang produktivitasnya itu dengan memasak-masak, Fir. Iya, bener banget. Jadi banyak banget orang-orang tuh lagi nyobain resep-resep apa buat takjil, buat ini tuh pakai masak-masak sendiri, nggak beli kayak aku, Fir. Iya sih, pada rajin banget deh aku ngeliatin tuh di story. Iya, kan kamu juga kayak gitu nggak sih? Pernah sih, maksudnya kayak iseng-iseng nyoba, kan sekarang banyak kan di Twitter, di Instagram ya, banyak gitu banget kan yang ini. Resep-resep yang simple gitu. Nah itu dia, tapi aku nggak serajin orang-orang ya. Ada kali 3 minggu sekali baru masak gitu. Iya bener, tapi efeknya tuh enak banget Fir kalau kita punya temen yang bisa masak Fir. Gimana karena tuh? Berdasarkan pengalaman juga teman-temanku yang lagi nyoba masak. Sebenarnya tuh simple tapi dia tuh membagi-bagikan ke teman-temannya gitu. Oh iya bener. Jadinya seru banget sih. Nanti kalau enak didagangin tuh. Bener. Jadi sumpah, beberapa banyak anak-anak kampus tuh juga sekarang lagi jualan. Jadi sekarang menggali apa ya, passion gitu loh. Potensi dan passion, benar-benar. Gitu. Tapi sayang itu kayak bukan passionku deh. Nah itu juga sama Fir. Aku passion mencicip saja dulu. Kalau aku passion menilai aja sih. Passion. Nah, apa menu favorit kamu Fir? Takjil ya. Aku tuh paling seneng ini nih, pisang. Jadi sama sih kayak kamu Din, ada di dekat rumahku tuh ada yang jual juga, tapi ya dikit sih. Jadi kayak ada yang jual gorengan-gorengan gitu, terus makanan kesukaanku tuh pisang dikasih gula palem. Itu enak banget, parah. Tapi kayak pisang goreng gitu. Tahu ya, pisang goreng yang gede-gede itu ya? Kalau di aku kecil, biasanya kan gede. Nah, di sini dibuat kecil-kecil 4.000-an, dimikain plastik gitu. Oh, aku pernah enak sih banget. Nemuin kayak gitu dulu. Apalagi Fir, apalagi? Enggak, kalau aku selain gorengan itu cuma gorengan ini, pisang goreng doang. Aku sih paling suka itu ya. Oh, paling ini sih, degan. Mantap. Kalau aku sebenarnya tuh nggak suka makan juga sih Fir. Jadi kayak lebih suka kolak pisang. Kolak pisang sama paling kalau makanan terang bulan. Ay, anget-anget enak banget sih, parah. Apalagi bisa dicicil kalau sambil makan sampai sahur tuh. Kan bisa membuat kenyang. Oh iya, bener-bener. Iya, biasanya orang-orang tuh kalau ngabuburit kan identiknya sama kolak. Es dawet, es apa ya? Oh iya, belewah. Mantap, belewah. Tapi nggak tahu ya Din ya, kenapa ya kalau air-air ini aku kalau malam minum es itu malah jadi gampang pilek. Iya bener Fir. Aku juga gitu beberapa hari pas puasa siang-siang itu ini pilek gara-gara kemarin sebelumnya kan? itu minum es terus. Langsung gila, aku langsung dikasih setiap buka sama sahur teh anget terus.
Tapi gimana ya, maksudku padahal Surabaya ini kan panas. Kalau nggak minum es tuh kayak nggak afdol gitu loh. Cuma nggak tahu lagi lemah aja gini, lagi jompo aja gitu loh badannya. Kekurangan aktivitas yang terlalu berlebih, keringat mungkin. Apalagi kamu juga kurang minum vitamin. Ya? Nah, iya juga Fir, aku tuh beberapa hari lalu juga sariawan Fir. Jadi kayak aduh, padahal kalau di kampus juga apa sariawan Din? Kalau lagi koas biasanya butuh kakak-kakaknya. Iya, kalau pas koas kan butuh, just aku kayak kasihan ya kakak koas ini by the way ya. Iya, banyak yang kena dampaknya sih ya. Banyak banget sih. Semangat untuk kakak-kakak, semoga dilancarkan. Amin. Terus kalau selama ini kamu udah pernah ngerasain belum bubur online itu seperti apa, Fir? Belum, tapi kayak ya lumayan seru, cuma agak aneh gitu ya, makan sendiri-sendiri tapi di depan Zoom makanya, gitu ya biasanya. aku juga bayangin kan kayak masa iya ya bawa makan ke kamar sambil ini. Tapi emang bener. Gitu, ya? Akhirnya juga hanya omongan doang kan? Iya, belum. Febel kita sempat mau bukber tapi belum jadi-jadi. Jadi kayak menurutku tuh ya vibe-nya juga kurang juga sih kalau hanya online gitu. Beda sama berlangsung sama teman-teman gitu. Makanya kayak udahlah sama keluarga aja gitu. Tapi emang waktunya kayak gini mungkin hikmahnya adalah kita lebih dekat sama keluarga, quality time. Iya, dan sama Allah lebih dekat gitu. Masya Allah. Jadi kita nggak punya alasan lagi buat nggak terawih, ya nggak? Oh, terawih nih ya, ngomong-ngomong terawih. Dulu waktu aku, ini aku cerita ya Din ya. Jadi dulu waktu aku SD kalau nggak salah ya, itu rutinitas aku setiap Ramadan itu terawih bareng anak komplek. Terus habis itu suka kabur witir. Dan witir ya teman-teman deh. Suka kabur witir buat jajan, terus pulang main petasan habis itu. Ada yang sama? Iya, aku tahu banget. Aku juga dulu kayak gitu. Itu zaman kita pas SMP, SMA nggak sih, Fir? Kayak gitu ya? Nah, sayangnya aku pas SD. Karena pas SMP, SMA tuh ini teman-teman komplek pada pindah. Kamu emang nggak ngerasain terawih di sekolah bareng gitu, Fir? Aku dulu di SMP, SMA itu disuruh setiap kayak ada pondok Ramadan namanya, Fir. Di pondok Ramadan itu akhir Ramadan, pertengahan Ramadan tuh kita disuruh terawih bukber bareng dulu, buka bersama bareng di sekolah. Habis itu kita terus terawih. Nah, kita nih dapat buku, Fir. Kita harus balin ada terawih gitu. Nah, itu tuh paling seru juga sih, Fir. Jadi dulu aku kalau SMP tuh sama kayak kamu ceritanya, tapi masalahnya di sekolah. Jadi pas sholat berapa rakaat gitu, tapi akhirnya kita bercandaan. Terus akhirnya kita gak jadi witir kayak gitu-gitu. Malah kita kabur ke mall kayak gitu, Fir. Astagfirullahaladzim. Kenangan aja dulu ya. Oh iya, Deng. Aku pernah di sekolah, Din. Terawih. Masa gak ada sih sekolah? Tapi kayak cuma sekali. Iya, beberapa kali doang seminggu atau beberapa kali gitu. Terus nanti ada TPA-nya, Fir. Ya nggak sih, kamu ada TPA-nya nggak? Kamu nggak ada? Aku nggak ada. Itu zaman SD tuh. Suruh ngisi catatan ustadz ceramah hari itu, terus jadwal sholat disuruh checklist aku gitu-gitu. Aku mulai dari SMP sih. Udah gitu. kayak SMP ya? Iya. Sama isinya kayak gitu, kayak buku catatan amal dan dosa gitu. Oh iya. Apakah kamu sholat zuhur? Iya, bener. Jadi punya buku bulan 12 bulan gitu, nanti subuh iya, duhur iya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan tuh bener-bener yang ketat banget. Terus dari siang itu kita ada ceramah-ceramahnya. Terus nanti disuruh nyatet. Bener. Aku mah tinggal nungguin orang aja yang nyatet, nanti tinggal nyontek. Ini, aku suruh minta tanda tangan siapa? Biasanya. Tanda tangan ustadznya. Aku untungnya gitu. enggak sih. Aku disuruh. Aku tanda tangan ini guru agamanya. Oh, anak ini nyatet kayak gitu doang. Oh. Ya kali nanti nyatet satu angkatan banyak banget. Masa iya? Aku kayak gitu, Din. Kan ini soalnya kan nggak terawih di sekolah kan. Maksudnya nggak sering di sekolah kan. Tapi pas masing-masing itu kita disuruh minta tanda tangan yang penceramahnya gitu loh. Jadi ya udah aku sama teman-temanku bareng-bareng kayak ngantri ke ustadznya gitu buat lucunya. Lucu banget sumpah. Ya, gila. Dulu tuh lucu banget sih. Pasti banyak kali stalkers ini yang punya banyak kenangan banget SMP, SMA atau mungkin kayak kamu yang punya
kenangan banget sama teman-teman kompleknya itu. Gila. Iya, paling seru banget. Kangen sih ya mainin Aku juga petasan kangen banget terus terawih bareng di masjid gitu kan pastinya. Nggak terawih di rumah. Iya. itikaf juga Apalagi kan. dulu tuh pas kecil aku tuh terawih Parah ya sih. sama mama aku. Ini yang paling serunya saat terawih itu ya, itu pas ada anak kecilnya nggak sih, Fir? Iya, jadi Aku malah kayak suka. kan pasti setiap tahun kita tuh pasti digangguin sama ibu-ibu yang bawa anak. Terus nanti kalau Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah, akhirnya langsung amin. Nah, nanti yang telat ya gitu. Iya bener. Paling ngomong aminnya paling telat. Oh, tahu nggak sih? Kan sekarang kan aku kalau jamaah kan ini kan sama adik sepupu aku kan. Biar melepas apa sih? Menebus kangen sama anak-anak itu. Aku nyuruh adik sepupu aku buat, Dek, namanya kan Kia. Kia nanti setiap habis Al-Fatihah selesai, amin kenceng ya. Kenapa Mbak? Nggak apa-apa. Itu Amin aja. rekayasa ya. Terus aku seneng banget tiap dia amin kenceng gitu. Ingat aja gitu. Lucu banget. Tapi itu emang yang paling ditunggu-tunggu nggak sih? Pasti ada suatu masjid yang Ramadan tuh selalu paling ditunggu. Emang bener. Sih. Suka ngantuk gitu nggak, Din? Aku ngantuk pakai fresh care gitu. Kayak nenek ya pakai fresh care. Iya. Jomblo sejak aku dulu sih pas zaman kecil dulu tuh pernah pas sholat terus nggak sampai rakaat menutup raweh aku tiduran di sampingnya mamaku gitu. Saking aku udah bodo amat lah, yang penting raweh gitu dulu sih pas kecil. Tapi kalau sekarang paling ngantuk pas ceramah sambil nunggu witir itu akhirnya bawa HP kan mungkin biar nggak ngantuk kayak gitu. Nah itu Din, kan ceramahnya suka pas peralihan ke witir kan, itu suka jadi ajang buat kabur. Tapi banyak banget sih, banyak banget. Itu apalagi kaum yang suka tarawih di belakang sendiri gitu kan. Nah itu tiba-tiba safnya udah bubar semua. Iya bener. Tapi untungnya juga masjid dekat rumahku tuh ini tipe masjid yang gak lama-lama gitu, tapi tergantung ustadznya juga sih. Kalau kamu tipe masjid yang kayak gimana? Aku sih ini ya, dia rakaatnya dikit tapi suratnya itu panjang. Oh iya. Masjid aku kayak gitu. Dan emang cuma ada satu masjid itu dekat rumah kan. Berarti kamu kayak selesai malam gitu ya, Vira? Jam 9 lebih gitu ya? Nah iya, selesainya hampir enggak jam 9 aku tuh selalu kalau nggak salah. Iya, aku tuh selalu lihat panjang. Waduh, ini selesai jam berapa? 8:30 atau jam 9 lebih tuh kayak aduh males banget kalau malam banget gitu, sumpah. Emang dasar anak-anak tuh. Bocah. Ngawur banget asli. Oh iya bener, takbiran. Tapi aku ini nggak pernah nyoba takbiran sampai malam sih, Fir. Aku belum. Mungkin nggak ada temennya juga sih. Tawaf, Fir. Tawaf sampean apa sih? Iktikaf. Tawaf. Iya, iktikaf. Kamu udah pernah iktikaf? Wah, enak banget, Din. Kalau di deket ini, rumah aku ini, jadi iktikafnya itu setiap mau sahur, itu pasti dikasih kupon gitu. Terus pasti masing-masing dapat kamu juga sahur juga di sana ya? Nasi bungkus gitu. Iya, sahurnya di sana. Terus kayak senang aja gitu loh makannya bareng-bareng yang lain. Terus kalau kehabisan, ada bapak-bapak, paling ingat sih bapak-bapak itu kasihan udah tua gitu, jadinya banyak yang beli ke bapak-bapak itu. Jadi orang-orang banyak yang berlomba-lomba, satu orang tuh beli buat banyak gitu loh. Jadi orangnya ngasih uang katakanlah 50, terus ngomong ke bapaknya, Pak, sisanya kasih ke orang. Bagus banget sih, keren. Tapi kalau aku ya, aku belum pernah iktikaf, Fir. Iya makanya. Aku belum pernah. Beneran? Karena nggak tahu aja, kayak nggak bisa aja bangun itu. Apa karena imannya belum kuat ya, Kak? Iman. Masih ini ya, jiwa-jiwa anak kecil. Mager aku. Tapi kalau lihat teman-temanku juga, dia pasti ada yang banyak yang ngajak iktikaf sih. Apalagi iktikafnya di masjid yang besar gitu. Tapi kalau itu seru teman-temanku kayaknya lebih banyak menggibah sih ya. Kalau gitu, takutnya tambah dosa, mending sudah di rumah saja gitu. Menjaga diri. Ya. Nah, ngomongin soal Ramadan nih, Fir, kan kita udah nggak kerasa udah 2 minggu ya kan. Terus 2 minggu lagi nih waktunya kita sholat Id. Biasanya tuh aku kalau pulang kampung, aku kan kampungnya di Solo, Fir. Setiap Amin 3 atau Amin 4 sebelum sholat Id, aku selalu udah mudik. Nah, tahun ini kan kayak pasti bakalan berbeda gak sih, Fir? Karena
apalagi COVID ya kan, terus kita nggak boleh mudik. Nah tapi Din, kan aslinya tuh ya niatnya tuh aku pengen ke Jakarta dulu kan. Nah terus habis itu dari Jakarta itu niat awalnya mau mudik naik mobil ke Surabaya lagi. Terus kan habis itu kan kita di Surabaya UAS kan. Nah ya udah jadinya biar sekalian gitu loh, mudik ke Lebaran di Surabaya terus UAS, terus kayak kumpul-kumpul keluarga gitu, maunya gitu niatnya. Tapi karena corona ini, aku bahkan ke Jakarta aja nggak bisa karena bandaranya ditutup. Saya terlockdown Berarti kamu di sini sini. nggak sama orang tuamu berarti, Fir? Kebetulan kan aku di Surabaya tinggal sama ini kan nenek, Berarti kakek gitu. Ya alhamdulillah nggak alhamdulillahnya sendiri juga juga. sih Berarti kamu sebenarnya. kan berarti sama Lebaran tanpa orang tuamu berarti, Fir? Iya, mau nggak mau gitu. Cuma nih dengar-dengar 1 Juni katanya Oh mau gitu. dibuka nih Tapi insya penerbangan. Allah keren ya. Langsung capcus Pengen langsung ke Jakarta. capcus. Betul. Kalau aku ya Kamu karena gimana, setiap Din? tahun tuh biasanya kan ke Solo, ke Madiun dan itu naik mobil. Itu udah mudik zamannya belum ada tol, Fir. Jadi udah berjam-jam jalan kayak gitu macet. Tapi untungnya aku tuh selalu memilih jam-jam waktu pagi gitu. Kayak orang-orang apalagi pada istirahat atau tidur, aku baru berangkat biar menghindarin kemacetan kayak gitu. Tapi tahun Iya, ini iya benar-benar. wah, ya gimana ya, udah gak bisa ngerasain pergi lagi. Apalagi untungnya Mudik itu ya. belum pesen hotel, soalnya pas sebelum COVID itu udah mau pesen hotel, papa mamaku mau cuti gitu kan. Tapi karena untungnya belum pesen gitu. Sedih Sedih banget kalau banget. ngomongin kayak gini, Tapi jujur. pas lebaran nih nanti, Fir, apa nih, Fir, yang terkenang nih, tradisi apa gitu yang kalau tiap kamu pulang kampung, kamu ngelakuin apa? Pulang kampung ya. Sebenarnya aku tuh paling ngincer ininya sih, mudiknya dari dulu, dari Iya, kecilnya. Karena bener-bener. kan di jalanan seru banget kan. Itu apalagi Jakarta Surabaya Dari kan kota ke jauh kota banget kan, gitu. kamu melewati banyak Jauh, rintangan nah ya. itu dia. Kotanya tuh macem-macem. Iya, kayak tiba-tiba udah Semarang, terus habis itu kayak aku kerjanya kan tidur doang kan. Paling bangun-bangun cuma nanya, "Pa udah sampai mana?" Gila, Lamongan. Oh ya aku udah. dulu pernah sih Fir kayak gitu ke Jakarta mudik gitu, tapi pas kecil banget dan itu ya nggak kerasa juga kan pas masih kecil jadinya bangun-bangun oh udah sampai. Aku nggak ngerti lagi kalau kalau sekarang kayak gini tuh berjam-jam di mobil tuh Emang menurutku stres banget sih, apalagi macet. terus di rest area juga kan banyak. Mm-mm. Yang paling berkesan, oh iya tadi kamu nanya yang berkesan ya. Aku tuh paling seneng banget kalau udah Waduh, stop di rest beda areanya ya. mie sedap. Wah, enak banget. Jadi orang-orang pada Mm-mm. diem di situ. Biasanya rest areanya di pinggir pantai itu kan. Jadi kayak kamu macam anak senja makan Aja mie sedap, anak terus senja ngadep ke sambil minum laut itu kopi kayak, Kak. wih enak banget Din. Iya kopi, beneran. Mm-mm. Ada kopinya kan, dia punya produk kopi gitu kan. Enggak sih, tapi aku nggak kopinya, tehnya. Terus kayak kamu sambil ngadep ke laut gitu. Terus biasanya aku tuh sampai rest areanya tuh udah sore Waduh, itu gitu. tuh yang paling Beneran setiap anak tahun senja. kamu lakuin, Fir. Waduh. Iya, yang paling kutunggu-tunggu itu. Untung Nggak tahu kamu deh nggak sambil salah. nyetel lagu Fiersa Besari, Fir. Oh iya, belum Terus kenalin kalau tuh. kamu di Surabaya gini, kalau dulu pas Lebaran, kamu kumpul sama keluarga besar banget, Fir. Iya, biasanya pada mampir. Kebetulan nenek kakekku anak pertama gitu kan. Kan kalau Jawa kan biasanya gitu nggak sih? Berarti kamu Ngunjungin ke ngikutin yang tua kan. tradisi ini Ya sungkeman, jadi, Fir. iya Tertua sungkem. sampai akhir tuh sungkem gitu, Fir. Oh, aku itu Iya, pernah sumpah tak iya. rasain dulu sih Kamu? pas nenekku masih ada. Itu kayak gitu. Sekarang kan aku nggak punya kakek nenek, jadinya aku kalau Mhm. mudik itu Oh, eh cuma mau oke. ini ke apa ke kuburannya nenek kakekku aja gitu sambil mampir ke keluarga yang masih ada kayak gitu. Jadi aku dulu Oke. Ih, seru ya ujung-ujungnya udah ujung-ujung nggak gitu. seseru dulu lagi karena udah beberapa yang udah meninggal gitu. Jadi paling ke kuburannya kakek nenekku. Hmm, Yang paling serunya ini kalau menurutku tuh setiap Lebaran tuh kulinernya. Asik tau Fir kalau punya asik, orang tua yang mantap. Bener, bener, dua bener. kota yang berbeda gitu. Jadi kayak di Madiun kita eksplor apa, nanti di Solo eksplor apa, nanti kita mampir-mampir dikit ke Jogja. Nah itu seru banget sih. Bener sih. Iya ya. Iya, Jadi asik. Iya vibe juga ya, Din ya. lebarannya Oh iya, yang Solo dulu Madiun ya. kayak yang pernah ngerasain suasana lebaran yang kayak kamu yang kita sungkeman kayak gitu tuh gak bisa aku rasain lagi jadi aku ngubah vibe itu dengan kuliner terus ya quality time sama keluarga gitu. Mantap sih. Emang kalau lebaran tuh, Nggak cerita habis lebaran dan sih. Ramadan tuh Banyak nggak sekali pernah habis-habis gitu. Emang. ini pasti kalau lebaran itu kayak foto bareng keluarga, di-upload di Instagram ya kan.
kayak seru banget lah pas lebaran itu. Apalagi kalau kumpul-kumpul sama keluarga besar. Apalagi yang paling tunggu nih adalah THR-nya. Kalau kamu dapat THR gak, Fir? Benar. Aku cuma kadang-kadang doang kalau misalkan yang jauh datang gitu baru dikasih THR. Tapi aku setiap tahun nggak ada tradisi buat THR. Dan yang paling terakhir kita nggak bisa ngerasain vibe-nya lebaran kalau tanpa makanan, Fir. Makanan yang paling enak itu pas lebaran yaitu opor, ketupat, ya kan? Sayur labu itu ya? Nah ya itu banyak banget makanan-makanan lebaran yang pasti banyak dihabiskan lah. Jadi membuat gendut orang-orang, ya kan? Enak-enak lah pokoknya makanan lebaran itu. Jadi ya seru banget lah kita membahas Ramadan ini. Penuh banget ceritanya, vibe-nya, tradisi-tradisinya yang pasti setiap tahun kita lakuin, ya kan? Dan setiap orang juga beda-beda. Ya apa ya? Nggak bakal habis lah satu podcast nih buat nyeritain itu ya sebenarnya. Aduh. Bisa berepisode-episode kayak Cinta untuk Fitri. kalian ya yang sedang ya untuk kita lah semuanya pasti kita kena dampaknya, tapi jangan sampai sedih hatinya. Pasti banyak hal-hal yang bisa kita ubah tradisi itu menjadi tetap ada tapi versi yang baru, mungkin kayak kita masih ketemu online, ya kan, kita masih bisa sholat tarawih bareng sama keluarga di rumah. Pokoknya kita masih bisa mendekatkan bersama keluarga-keluarga kita, ya kan? Mantap, Dini. Quotes of the day. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya cerita-cerita flashback kita tentang Ramadan dan Idul Fitri. Ya pokoknya kayak kata Dini tadi, jangan sedih, ambil positifnya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian semua yang mendengarkan. Semoga ini berkah buat kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka.